Bersama gua Ariel Peter Pan dan inilah alur cerita film Renjian Zoe Deye. Selamat menonton dan mendengarkan. Chen Sheng menaiki sebilah pedangnya untuk mengecek keadaan hutan. Sebab sebelumnya ia telah mendengar keributan yang terjadi. Mata tajamnya terus mengintai di setiap sudut-sudut yang sulit dieksplor oleh pandangannya. 这回可别走错了啊！你是路痴吧？我看你就是故意的。就这林子， Sementara itu, Paman Yanyu masih kesulitan melawan ular putih. Menggunakan kayu suci, Paman mencoba untuk melumpuhkannya, berharap ular tersebut mampu dikalahkan. Sepertinya Paman Yanyu sudah berhasil menaklukkan setelah kekuatan segel kayunya berhasil ia gunakan. Karena merasa telah selesai, ia pun menghampiri Fuyao dan King Huai. Paman menanyakan hubungan antara King Huai dan ular putih tersebut. King Huai hanya diam tak menjawab. Karena keadaan semakin mencekam, akhirnya Paman mengurungkan pertanyaannya dan menanyakan kembali jika keadaan mulai membaik. Bencana. Mungkin inilah kata yang pas untuk mereka. Ular tersebut bukannya kalah, melainkan ular tersebut masih mampu bangkit kembali. Sampai sini kita akan mengetahui kekuatan ular tersebut berada satu tingkat lebih tinggi dibandingkan kekuatan milik Paman Yanyu. Pantas saja ya kan, ular masih mampu bangkit kembali. Genjo. Paman Yanyu mencoba menahan sekuat tenaga serangan dari ular tersebut. Namun, hal itu seakan sia-sia. Ular putih mampu menembus pertahanannya. Fuyao juga tak tinggal diam. Dirinya mencoba menahan serangan dari ular putih. Tubuh Fuyao semakin kesini semakin melemah, karena sebelumnya ia telah banyak mengeluarkan tenaga. Hal itu tentulah membuat King Huai cemas. Ia menyuruh Fuyao untuk beristirahat dan meninggalkan tempat ini. Di saat itulah, Paman Yanyu harus pontang-panting setelah mendapatkan serangan dari ular tersebut. Melihat Paman dalam keadaan bahaya, bahkan ia hampir terbunuh, saat itulah Fuyao memancingnya. Dan ular tersebut balik menyerang ke arah Fuyao. King Huai saat itu hanya melihat cipratan darah yang berlalu di depannya. Alhamdulillah, nyawa Fuyao selamat berkat bantuan Chen Sheng. Dengan pedangnya, Chen Sheng mampu memenggal kepala ular tersebut. Meski dia adalah seorang ular, King Huai yang melihatnya pastilah sangat sedih. Sebab ular tersebut adalah pamannya sendiri. Namun Chen Sheng menjelaskan bahwasanya dirinya tidaklah sebrutal yang kita lihat. Yang dilakukan oleh Chen Sheng hanyalah memindahkan rohnya ke alam yang lebih damai. Alias bisa dibilang jasadnya boleh mati, namun rohnya masih tetap hidup. Jadi King Huai masih ada harapan untuk bertemu kembali dengan pamannya. Mendengar itu, Paman Yanyu merasa kesal. Karena selayaknya seorang iblis harus dibunuh. Bukan itu. Chen Sheng bukanlah sejahat itu. Karena pada dasarnya, membunuh iblis bukanlah tugasnya. Sembari melihat keadaan Fuyao. Nah, di sini, Chen Sheng setelah melihat isi jiwa Fuyao. Fuyao memiliki 3 kekuatan ras iblis. 可脉象还算平稳，伤得如此重，居然还活着。 Singkatnya, Paman Yanyu akan membawa King Huai sebagai tahanannya. Lantas saja hal itu membuat Fuyao marah. Ia menolak jika Paman Yanyu berani membawa King Huai, maka harus berhadapan dengannya. 当年是如何破了规矩对我在，你别想把他带走。秦淮，我要带回学宫。 Yang dilakukan oleh Fuyao saat ini dianggap telah melanggar aturan akademi. Hahaha, sejuta pelanggaran pun ia akan langgar demi menyelamatkan King Huai. Karena pada dasarnya Fuyao bukan orang-orang dari akademi.
Melihat Fu Yao tetap keras mempertahankan King Huai, akhirnya paman harus mengeluarkan kekuatannya. Dan tiba-tiba kakek Bayu datang menyelamatkan Fu Yao dari serangan paman Yan Yu. Melihat kedatangan kakek Bayu, King Huai langsung bersujud. Rupanya kakek ini adalah leluhur oleh King Huai. Sampai sini masih belum dijelaskan secara detail hubungan antara King Huai dan kakek Bayu, coy. Genjot. Paman Yan Yu setelah melihat kakek Bayu memperlakukan King Huai dengan manja, ia langsung meminta maaf atas perbuatannya. Karena sebelumnya ia telah berani menyerang King Huai. Ya, Paman Yan Yu dan King Huai memiliki tujuan yang sama, yakni mencari sebuah benda yang bernama token panduan. 急功近利，是你们问也不问便出手劫杀，我出手，我来此地就是为了拿路引。 Hal mengejutkan terjadi. King Huai diberikan token panduan secara cuma-cuma oleh kakek Bayu. Melihat hal itu, membuat Paman Yan Yu dibikin tak berkutik. 他怎么会有路引？莫非？现在我有路引了。晴儿，拿去。路引？ Dirinya sekali lagi memohon ampun dan langsung pergi dari tempat mereka. 错在我，在下就先。 Singkatnya, kakek menyuruh Chen Sheng menyembuhkan luka yang diderita Fu Yao. Berbeda dengan yang lain, Chen Sheng menyembuhkannya dengan cara ekstrem. Dengan hal ini sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa Fu Yao beberapa bulan ke depan. Sebab kekuatan yang dimiliki oleh Fu Yao adalah kekuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Karena dirinya masih belum mampu mengendalikan dirinya. Ya, dirinya. Seperti yang kita lihat sebelumnya, Fu Yao masih belum mampu mengontrol emosinya. Jika dibiarkan, kekuatannya akan meledak dan berujung kematian. Tak lama setelahnya, Chen Sheng membawa Huan dan Fu Yao yang masih pingsan. Sementara ular putih mereka kuburkan di tempat ini. Singkatnya, Huan telah sadar. Dirinya mencoba menangkap ayam kesayangan milik Fu Yao. Ya, ayam ini dipercaya mempercepat kesembuhan bagi King Huai. Namun dikarenakan ayamnya sangat lincah, Huan kesulitan untuk menangkapnya. Hal tersebut membuat Fu Yao terbangun dan langsung mendatangi Huan. Fu Yao mencoba menyelamatkan ayamnya dari kejaran Huan. King Huai juga mendatangi mereka. Di sini ia sangat terkejut melihat Fu Yao sembuh begitu cepat. Bisa saja hal ini disebabkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, ditambah lagi dengan bantuan Chen Sheng sebelumnya. Nah, mendengar Chen Sheng, Fu Yao pun pergi meninggalkan kediamannya menuju sungai. Ya, benar sekali. Fu Yao menemui Chen Sheng. Dirinya memohon kepada Chen Sheng untuk mengangkatnya sebagai seorang murid. Chen Sheng memiliki kepribadian yang unik dan berbeda dengan manusia lainnya. Ia menolak untuk menjadi seorang guru bagi Fu Yao. Ratusan kali Fu Yao ditolak. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa. Kemanapun Chen Sheng pergi, ia hampiri dengan permintaan yang sama, yakni memohon untuk dijadikan sebagai seorang murid. 请收为徒，请收我为徒，滚！别打扰了，大侠，请收我。Seharian suntuk, Chen Sheng dikejar-kejar oleh Fu Yao. Hal itu ia ceritakan langsung kepada kakek Bayu. Nah, di sini kakek menyarankan untuk menerima Fu Yao sebagai murid. Sebab sangat jarang manusia memiliki kekuatan 3 ras iblis. Ya, hal itu ada di dalam diri Fu Yao. Setelah cukup lama, akhirnya pintu hati Chen Sheng terbuka. Atas saran kakek, dirinya pun berniat mendatangi ke tempat Fu Yao. Kedatangan Chen Sheng secara diam-diam, bahkan King Huai dan Huan tidak mengetahuinya. Tiba-tiba mereka sudah berada di tepi jurang. Di sini, Fu Yao sangat senang karena merasa dirinya sudah dijadikan murid oleh Chen Sheng. Astagfirullah, apa yang terjadi? Fu Yao ditendang ke dasar jurang hingga jatuh. Dan film pun bersambung.